Hello everyone, I'm Mara. Dan beberapa hari yang lalu, aku ada ngepost video ini di TikTok. And you can say that it went viral. I don't know, I don't wanna say it. It went numbers on TikTok for whatever reason. But ya, tapi di video itu aku nge-share tugas majalah aku yang termasuk salah satu dari UAS di DKV. And it went nuts. People went nuts about it. And a lot of people asked for a tutorial. Jadi, tanpa berlama-lama, let's just get into it. Nah, sebelum kita masuk ke ngebuat desain majalahnya, kita harus tahu dulu nih kira-kira majalah kita bakal diisi apa aja. That's why we need planning. Kalian bebas mau planning di mana aja. I suggest kalian planning itu secara digital, biar kalian gak ribet bolak-balik antara software desainnya dengan catatan kalian. Oh ya, by the way, aku di sini ngedesainnya pakai Photoshop sama InDesign. Tapi aku bakal tunjukin ke kalian gimana caranya ngedesain di Canva. Disclaimer juga, aku di sini cuma ngasih tutorial cara ngebuat si halaman majalahnya itu doang, tapi aku nggak bakal ngasih tutorial gimana sih cara pakai Photoshop atau gimana sih cara pakai InDesign. So, I rather you guys kalau misalnya mau cari tahu tentang Photoshop atau InDesign, kalian cari tutorial lain karena banyak banget kok tutorial tentang Photoshop sama InDesign di YouTube. So, planning itu sebenarnya gampang banget guys. Kalian tinggal tulis halaman pertama itu isinya apa, halaman kedua isinya apa, dan halaman ketiga isinya apa. Misalnya kalian tulis halaman pertama itu kata pengantar, halaman kedua daftar isi, halaman ketiga biodata kalian, halaman keempat itu baru kalian mau masuk ke intro topik yang mau kalian bahas. Detail dan rinci planning kalian semakin bagus karena itu bakal ngemudahin kita untuk ngeblocking layout majalahnya, untuk ngitung jumlah halamannya juga nanti. Kalian bebas mau buat kayak gimana dan bebas mau buat sebanyak apapun halaman majalah kalian. Tapi perlu diingat, kalau misalnya kalian mau buat majalah, halaman kalian itu harus genap jumlahnya. Karena kalau misalnya ganjil, ntar bakal ada satu halaman yang kosong. Jadi make sure halaman majalah kalian itu jumlahnya genap. Nah, setelah kalian udah tahu nih, majalah kalian nanti isinya bakal kayak gimana, layoutnya kayak gimana, dan kira-kira topik yang mau kalian bahas itu apa aja, let's jump right in untuk mencari referensi. Konsep majalah itu sebenarnya banyak banget, tapi karena kali ini aku ngemilihnya itu Y2K style, which inspired by 2000s magazine, aku ngambil referensi dari majalah-majalah jadul, khususnya di tahun 2000-an. Jadi aku ngambil referensi itu dari majalah-majalah kayak majalah Gadis, majalah Kartini, majalah Disney Channel, majalah Hannah Montana, and majalah Bobo waktu yang lama-lama banget itu juga aku jadiin referensi. Semakin detail referensi kalian itu semakin bagus karena it will help you shape your magazine as a whole. Kalian bisa ngambil referensi layout, font, warna, tata letak, foto-foto, bahkan sampai isi majalahnya pun kalian bisa ngambil dari referensi-referensi majalah-majalah. Oh iya, jangan lupa referensinya disimpan ya. You can make a Pinterest board atau mungkin masukin ke notes kalian yang tadi. Nah, karena kerangka majalah kalian udah keren dan referensi kalian juga udah mantap, let's jump into the fun part. Designing the magazine. Untuk desainnya, kalian sebenarnya tinggal ngikutin referensi-referensi yang udah kalian ambil tadi. Tapi aku nggak bermaksud bilang kalian harus ngikutin 100%. Tapi coba di-combine aja. Misalnya kalian punya 4 referensi yang kalian suka, kalian gabungin jadi satu halaman majalah. Untuk di video ini, aku bakal nunjukin gimana sih caranya ngebuat halaman majalah yang kayak gini di Photoshop, InDesign, and Canva. Let's go! First of all, kalian harus buka Photoshop, lalu klik New File, terus kalian pilih sesuai dengan ukuran majalah yang mau kalian buat. Karena aku mau buatnya di ukuran A4, jadi aku klik A4. Ini yang ini, dia ada di bagian preset yang atas. Nah, terus kalau misalnya kalian udah klik A4, kalian pastikan color mode-nya ini, itu kalian ganti jadi CMYK. Karena kenapa? Color mode inilah yang nentuin warna kalian itu sesuai nggak sama yang di layar dengan yang di print nantinya. Kalau misalnya kalian pilih RGB, warna yang di layar sama warna yang di print itu bakal beda jauh. Tapi kalau misalnya kalian pilih CMYK, itu bakal sama. So, kita create. Nah, jadi ini udah kebuat kan, ini file A4-nya. Karena kita membuat majalah yang kayak gini, jadi kita pertama-tama itu kita harus tentuin warna background-nya. Untuk buat warna background-nya, aku biasanya pakai si rectangle ini yang di bagian sini. Rectangle.
Terus kita langsung aja satu halaman. Kita penuhin satu halaman. Nah, karena di situ halamannya warna oranye, tapi aku nggak pengen warna oranye, jadi aku bakal buat jadi warna pink aja deh, pink ini. Nah, oke. Udah, karena udah jadi warna pink, terus kalau nggak salah kan dia ada lagi ya rectangle-nya di bawah sini. Jadi kita buat dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen buat corner si rectangle-nya ini jadi bulat atau jadi rounded, kalian tinggal tarik ini nih. Kalian tinggal tarik ini, sesuaikan dengan keinginan kalian, terus udah jadi deh. Jadi bulat kan ya. Terus kalau nggak salah dia di bagian sini ada box lagi kan untuk si tulisan-tulisannya itu, jadi kita bakal buat lagi. Tinggal diginiin aja. Nah, basically kalau misalnya ngebuat majalah itu kalian harus kayak petakan dulu layoutnya mau kayak gimana. Jadi misalnya kayak aku pengen tambahin lagi yang warnanya sama di bawah biar dia kayak nutup itu. Sama kan di bawahnya tuh ada bagian yang kayak kuis gitu kan. Nah, aku mau buat itu juga. Jadi tinggal tambahin lagi di atasnya kayak gini. Uniknya, kalau di Photoshop itu kita bisa buat garis yang putus-putus. Jadi kalian tinggal klik ini, stroke ini, kalian misalnya jadikan 10 atau I suggest 15 pixel deh, biar agak tebel. Terus kita ganti warnanya jadi oranye misalnya. Nah, udah kebuat tuh. Kalian tinggal pilih yang ini, ganti ke yang titik-titik. Terus udah jadi titik-titik, tapi ini nggak kelihatan ya. Jadi kita gedein dikit deh pixelnya, 30 mungkin. Tuh, kan kelihatan. Nah, sekarang sebenarnya udah selesai ya layoutnya. Ini kita udah dapat layoutnya. Sekarang kita tinggal masukin si foto-fotonya untuk nyesuaiin dengan referensi kita. Jadi aku bakal masukin dulu fotonya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngikutin si ininya, si bentuknya, kalian tinggal masukin dulu fotonya. Ini aku udah dapat fotonya. Maaf ya, Bonon, aku pakai kamu lagi. Kita ratain dulu. Nah, terus di bagian layer, kalian pastiin si gambarnya ini, si fotonya, itu di atas si rectangle yang mau kalian jadiin frame. Jadi, kalian tinggal klik di layer fotonya, terus kalian klik kanan, create clipping mask. Misalnya bakal jadi kayak gini nih. Jadi, kalian tinggal kayak ketik kalian fotonya mau seberapa gede, tapi I think this is fine. Terus aku mau gabungin, jadi tinggal Ctrl E biar dia jadi satu layer. Terus untuk tambahin outline di samping ini sama shadow, drop shadow, aku bakal pergi ke FX, ini yang paling ujung. Terus klik blending options. Nah, inilah dia where the magic happens. Jadi kalian pilih dulu, centang dulu yang stroke sama yang drop shadow. Nah, yang stroke ini kalian tinggal atur, kalian mau setebal apa. I think that's perfect. Terus yang drop shadow kalian juga bisa atur. Aku mau agak jauh dikit deh posisinya. Jadi deh. Nah, sekarang aku bakal masukin juga foto-foto ini buat ke foto-foto yang di bawah ini. I'll be right back. Oke, ini udah aku masukin. Aku memutuskan untuk masukin 3 aja biar layoutnya beda dan gak sama dengan si yang originalnya itu. Jadi ini ada di sini. And then habis itu aku biasanya di Photoshop itu juga masukin kayak title-nya yang pakai kayak efek yang banyak banget gitu, aku masukin juga di sini. Jadi aku bakal sekalian. So first of all, untuk buat tulisan yang kayak di reference-nya itu, kita pilih text box ini, terus kita klik aja. Terus kita gedein, terus kita pasang di sini. Aku nggak bakal ngikutin 100% sama kayak di layout referensi, but this is my version. Buat nambahin efek-efeknya itu sama kayak tadi. Jadi pertama kita klik dulu tulisannya, terus kita klik yang FX ini, terus ke blending option. Di referensi itu kan dia ada 2 ya stroke-nya. Pertama kalian bisa centang dulu stroke yang pertama, terus ganti sesuai warna yang kalian mau. Setelah kalian ganti stroke yang pertama, terus mau nambahin stroke yang kedua, kalian tinggal klik ini nih. Klik plus ini. Boom. Terus kalian ganti yang bawah, itu kalian ganti agak gede angkanya, jadi mungkin 30.
Nah, aku tuh nggak pengen pakai font ini. Nah, kalau di Photoshop tuh enak, kita masih bisa ganti fontnya tanpa ngilangin efek-efeknya. Jadi aku tinggal klik di sini, terus cari fontnya. Pakai ini deh. Aku juga mau tambahin kayak tulisan Vernon Chue. Sekarang aku pengen nambahin title buat ini juga, tapi karena aku mau sama persis dengan kayak atas, cuman aku mau ganti fontnya aja, jadi aku tinggal klik, terus kalian bisa tekan Alt atau Ctrl J biar duplikat. Biar kamu tekan Alt, terus tarik, jadi double deh kan. Oke, terus mungkin kalian bingung ya, kayak kenapa ininya aku biarin kosong, karena aku pengen ini aku nambahinnya di InDesign, karena jauh lebih gampang aja kalau misalnya nambahinnya di InDesign. Jadi misalnya ini udah selesai nih ya, kalian tinggal file, terus export, terus export as, ini bakal muncul kayak gini ya, bakal muncul previewnya. Pastikan kalau misalnya pas kalian mau ekspor ini, kalian scroll ke bawah, terus yang convert to sRGB ini kalian nggak dicentang ya. Ini pastikan jangan dicentang, karena kalau nggak dia bakal kayak ngerusak warnanya untuk di print gitu. I don't know. Pokoknya kalau misalnya kamu mau ngeprint, ini mau di print, kalian jangan centang ini. Kalau udah semua kira-kira udah oke, export. Bakal export sini aja. Oke, terus udah deh layoutnya. Sekarang kita bakal masuk ke InDesign. Nah, pas kalian buka InDesign, kalian klik New File kayak tadi di Photoshop. Terus kalian pilih format yang tadi. Berarti format A4. Intinya kalian pilih sama yang kayak tadi. Misalnya kalian mau pakai milimeter atau mau pakai sentimeter juga terserah. Terus pastikan ini marginnya. Marginnya itu tuh kalian yang ini kalian nggak di itu ya. Tuh pastikan dia kayak rantainya keputus. Terus yang bagian inside ini kalian tulis jadi 2 cm. Sisanya 1,7 aja, nggak apa-apa, biarin. Kenapa aku bilang inside-nya 2 cm? Nanti kalian bakal lihat, oke? Terus kalau misalnya udah, kalian tinggal klik create. Nah, nanti dia bakalnya kayak gini. Terus tadi yang aku bilang marginnya itu, yang bagian inside, yang bagian dalam, itu dibuat 2 cm. Kenapa? Karena ini bakal jadi bagian yang dilipat. Jadi, kalau misalnya kalian terlalu mepet sama yang tepinya ini, itu nanti tulisan kalian bakal kepotong atau nggak bakal jadi nggak jelas. Jadi ada margin 2 cm ini nih untuk jaga-jaga aja. Biasanya first page ini, halaman pertama ini jadiin cover. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah halaman, kalian ke pages, terus tinggal tambah ini, klik. Nah, jadi biarkan biasanya kosongin halaman pertama ini untuk cover kalian. Jadi kita bakal nambahinnya di sini. Masukin foto ke InDesign itu rada ribet, jadi kalian tuh harus kayak klik gambarnya di file explorer kalian, terus drag ke InDesign-nya nih, sampai dia kelihatan tanda plus, terus udah dilepas. Misalnya pas kalian udah tutup itu kalian bakal muncul kayak gini, ini digimanain? Nah, kalian tinggal klik, terus drag, sampai dia tulisan di bawahnya ini 100%. Karena kita udah setting di awal, ukurannya A4, jadi sama. Udah deh masuk. Nah, sekarang kita tinggal tambahin tulisannya. Gimana sih cara nambah tulisan? Jadi kalian ke pinggir sini, klik yang huruf T atau type tool. Terus ini beda nih sama Photoshop. Jadi kalau di InDesign kalian harus buat kotak. Jadi aku mau buat kotak dulu. Di sini aku bakal buat 2 gitu. Ceritanya ya. Jadi aku bakal buat 2 kotak gitu, 2 kotak tulisan. Jadi untuk buat yang satu lagi kalian tinggal sama kayak tadi, tekan Alt terus ambil. Sama deh jadinya.
Ini tinggal ditambahin gini. Nah, enaknya di InDesign, kalau misalnya kalian tulisannya sepanjang ini nih, penuh gitu kan, terus mau kalian sambungin ke sini, itu tuh kalian nggak perlu tulis satu-satu lagi, ada otomatisnya, fitur otomatisnya. Let me show you. Aku bakal ngambil contoh tulisannya dari Lorem Ipsum aja, jadi aku bakal ngambil sebanyak ini, terus di copy ke sini. Nah, bisa kalian lihat kok dia nggak sampai habis kan harusnya kan kayak sampai beberapa paragraf itu. Nah, kalian tuh bisa pilih, klik yang ini nih, yang ada tombol plus, terus kalian klik di text box yang mau kalian lanjutin. Tuh, muncul kan jadi dia. Jadi, tulisan ini bakalan nyambung ke tulisan ini. Jadi, kalau misalnya aku hapus, misalnya hapus di sini, dia bakal naik. Tuh, dia bakal naik. That's why aku lebih suka raw tulisan di InDesign dibanding di Photoshop. Karena InDesign itu memang untuk buat majalah, jadi tinggal sekalian. Nah, kalian bisa ganti warna tuh di sini, nih. Nah, sayangnya di InDesign itu memang agak susah untuk ganti warna. Jadi kalian tuh memang harus ada paletnya dulu atau gimana, tapi kalian bisa tetap ganti ke hitam atau putih kok kalian tinggal putih. Kamu ganti ke putih biar lebih kelihatan. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen nambahin nomor halaman nih, sebenarnya di InDesign itu bisa secara otomatis, tapi dia tuh agak-agak susah gitu. Jadi, I recommend kalau misalnya kalian mau buat majalah yang kayak gini, itu tuh pakai nomor halaman secara manual. Gimana caranya? Jadi kalian tinggal buat text box di sini yang kecil aja. Terus kalian ketik nomor halamannya satu. Terus ganti fontnya sesuai dengan kemauan kalian. Ini kayaknya desain rada nge-lag deh karena loadingnya lama. Nah, intinya kalian tulis, terus kalian taruh di bagian bawah. Ini karena bagian bawah sini ada tulisan kan, kalian bisa taruh di sini atau taruh di dalam sini. Nah, pokoknya dikreasiin deh. Gitu kira-kira kalau di InDesign and Photoshop. Oke, sekarang kita masuk ke desain yang di Canva. Sebenarnya di Canva itu rada simple ya. Dan stepnya juga sama. Jadi pertama kalian tuh juga harus nentuin kalian mau backgroundnya warna apa. Jadi ini aku bakal ngikutin yang tadi sama persis aja deh. Enaknya kalau di Canva itu kan dia ada elemen yang frame itu kan, yang frame ini. Jadi kalian tinggal masukin frame yang kotak ini, terus dia udah otomatis dibulet kan ini ujungnya, cornernya. Jadi kalian tinggal masukin terus atur. Terus ini kan udah, terus kalian bisa langsung tambahin si stroke-nya, mungkin ini terlalu tebal deh. Diganti warna dulu. Di Canva itu jauh lebih simple guys, tapi kadang ada beberapa hal yang agak susah gitu untuk dilakuin di sini. Terus aku mau tambahin kayak si background yang untuk tulisannya itu pakai rectangle, atau shortcutnya kalian tinggal pencet huruf R terus dia langsung muncul. Nah, sekarang aku tinggal masukin nih fotonya Vernon yang tadi. Nah, masalahnya kalau di Canva itu kita nggak bisa langsung nambahin drop shadow. Jadi, kamu harus save foto ini dulu, save si ininya dulu, terus masukin lagi ke Canva-nya, baru ditambah di edit shadow. Terus kalian tambahin shadow gitu. Karena kalau langsung di Canva-nya gini, yang bakal ke edit tuh si foto Vernonnya ini, bukan sama yang outline-nya. Sekarang aku bakal nambahin si bagian quiznya juga di bawah. Ini sama persis kayak tadi. Nah, di Canva ternyata juga ada. Tapi dia kotak ya, bukan bulat. Iya, dia kotak, bukan bulat. Gak apa-apa deh, mirip-mirip. Oke, cool. Sekarang aku juga mau nambahin si foto-foto Wonwoo, Mingyu, sama Joshua. Sama persis. Terus sekarang aku mau nambahin teks.
untuk si title yang say the name itu. Nah, kalau nggak salah di sini tuh nama fontnya Genti deh, kalau ada. Genti, yep, tuh. Unfortunately, kalau di sini tuh efeknya terbatas. Jadi kalian tinggal tambahin ke efek sini, terus pilih outline, terus kasih outline-nya. Nah, ini kan cuma satu ya outline-nya. Kalau misalnya kita mau tambahin 2, itu kalian tinggal duplikat ini, duplikat si tulisannya, terus taruh di bagian belakang. Terus kalian ke posisi taruh di belakang. Nah, kalian ke efek lagi, terus tambahin outline-nya sampai gede, dan kasih warna lain. Tuh, jadi sama kan? Tapi bedanya ya ini dua tulisan yang berbeda, tapi karena kita timpa jadi kesannya kayak satu. Terus kalian bisa di group biar dia nggak kemana-mana, biar kalian pindah-pindahinnya enak. Kalau mau ditambahin drop shadow, kalian tuh bisa di download selection dulu. Misalnya ini kalian download ya. Download, pastiin transparan backgroundnya. Terus kalian masukin lagi. Sekarang kalian bisa tambahin efek di bagian edit ini, edit image. Kalian ke shadows, kalian tambahin drop shadow. Ini kalian tinggal atur mau semana blurnya, mau semana intensitasnya. Oke, sekarang kan udah mirip ya sama yang tadi. Sekarang kalian tinggal tambahin si isinya. Nah, buat nambahin isinya gitu juga bisa guys di sini. Jadi kalian tinggal klik text, terus mungkin kalian bisa pilih yang ini, add a little bit body of text. Terus kalian bikin dulu nih text box-nya, sesuaiin. Jadi aku bakal copy ini. Terus atur ukurannya, biasanya sih 12 ya ukurannya untuk ditulis itu. Terus jadiin rata kiri. Nah, karena ini lebih kan, jadi kan kalian nggak bisa kayak kalau di InDesign kita tinggal copy terus pindahin ke yang sebelah sini. Nah, kalau misalnya di Canva itu nggak bisa, jadi kita harus manual. Jadi misalnya batasnya, mau batas tulisannya sampai sini ya. Jadi halaman pertama, jadi bagian pertama, misalnya tulisannya mau sampai sini. Jadi kotak pertama itu sampai sini tulisannya. Jadi yang dari line yang ini kita copy, cut, pindahkan ke sini. Kira-kira begini guys kalau di Canva. Setelah kalian ngedesain semua halaman majalah kalian, it's time to make a booklet. Booklet ini bakal ngebantu tempat percetakannya dalam mencetak majalah kalian. Kalau misalnya kalian pengen dicetak. Nah, buat ngebikin booklet dari majalah yang udah jadi, ini aku pakai contoh majalah aku ya, yang udah jadi. Jadi misalnya kalian udah selesai semua, terus mau buat bookletnya, itu kalian ke files, terus ke print booklet. Terus bakal muncul ini. Kalian nanti pilih yang 2 up saddle stitch. Ini kalau misalnya kalian mau pakai yang kayak versi dilipat terus yang di staples di tengah. Ya, intinya kalian jangan lupa pilih yang 2 up saddle stitch. Terus ini all pages ya, jangan lupa all. Ini juga tentang all. Printernya Adobe PDF atau enggak, pokoknya jadiin PDF deh. Previewnya kayak gini. Terus kalau udah kalian tinggal klik print. Jadi dia bakal ngeprinting, kayaknya bukan ngeprint beneran, tapi jadiin PDF. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Jadi ini tinggal kalian kasih ke tukang percetakannya atau ke tempat percetakannya. And your magazine is done.
Mungkin kalian bingung, kenapa bentukannya kayak gini ya? Bukannya halaman 1 sama halaman 2 itu harusnya barengan? Well, dalam mencetak buku memang harus gini bentukannya. Dalam satu lembar itu harus ada 2 halaman yang berbeda. Jadi nggak urut memang. Let me show you. Misalnya dalam majalah ini. Nah, kalau bisa kalian lihat, ini kan halaman 1. Nah, sebelahnya pasti halaman 2 kan? Tapi kalau misalnya kalian perhatiin, halaman 2-nya ini ada di lembaran yang berbeda. Kenapa ya? Karena ini bakal dilipat kayak gini. Jadi kalau misalnya halaman 2-nya itu di samping halaman 1, which means it's this page right here, halaman 2-nya bakal di belakang dong. Jadi makanya halaman yang pertama itu selalu berpasangan dengan halaman yang terakhir. Lalu halaman kedua itu berpasangan dengan halaman kedua dari akhir. I hope you understand that, karena emang susah sih untuk dipahamin, tapi karena konsepnya ini kita buat buku yang dilipat, jadi otomatis halamannya memang harus beda-beda. Semoga kalian paham ya. Nah, unfortunately di Canva itu kalian nggak bisa buat booklet, jadi all you gotta do is export di PDF dengan pilihan PDF yang printing. Jangan PDF yang standard ya, karena itu settingannya beda kalau misalnya untuk di print. Warna kalian bakal jadi beda. Terus kalau misalnya kalian memang pengen cetak, kalian tinggal pergi ke tempat percetakannya, terus ngejelasin halaman mana yang sebelahan, halaman mana yang memang harus nyambung, and etc. Finally, after hours and hours or maybe weeks of working on this project, saatnya kalian ngecetak majalah kalian. This is the fun part, in my opinion, looking at your magazine come to life. Aku sarankan kalau misalnya kalian mau ngecetak majalah itu, kalian pakai art paper, karena it's just the best, okay? Ini aku ngecetak majalah ini pakai art paper. Untuk covernya aku pakai yang 260 GSM, untuk isinya aku pakai yang 150 GSM. Why art paper, you might ask? Well, first of all, kualitasnya bagus. Second of all, warnanya lebih kelihatan. Third of all, it looks like a real magazine, so it's a win-win solution. Why are you waiting for? But ya, kalau misalnya kalian mau cetak pakai kertas biasa pun nggak apa-apa. Bisa tinggal nyesuaiin budget kalian. But I personally prefer art paper. Just look at it. It's just so high quality, you know. But yeah, that's actually the last step. Kalau misalnya setelah kalian cetak, kalian tinggal foto-foto, masukin ke TikTok, and maybe it will go viral again. Semoga tutorial ini ngebantu kalian dalam memulai perjalanan kalian dalam membuat majalah, atau mungkin kalian memang pengen buat majalah tapi gak tahu gimana caranya. I hope this tutorial helps you. As always, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau apa, kalian tinggal DM aku di Instagram @myrochun, and I will happy to help you out. And also, aku benar-benar senang banget because thank you so much for the support and kind words of my TikTok, and karena aku nggak nyangka bakal se-viral itu, and I'm just really happy ternyata there's a lot of people out there who has the same kind of interest as I do, which is Y2K magazines. This project has been very fun for me, dan aku ngebuatnya juga bener enjoy, and I just love magazines in general, you know. So yeah, it's a fun project for me to do. Thank you so much for watching my video. I hope this tutorial helps you, and I will see you guys in the next time. Bye bye.